Pak Prabowo yang saya hormati, saya mendukung hampir seluruh kebijakan Bapak. Tetapi sebagai pendukung, saya juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan ketika melihat ada potensi penyimpangan. Seorang pendukung sejati bukanlah orang yang selalu mengatakan semua baik-baik saja. Pendukung sejati adalah orang yang berani mengatakan ada bahaya sebelum bahaya itu menghancurkan kepercayaan rakyat. Saya khawatir, periksa satu persatu, periksa tanahnya, apakah benar dibeli, berapa harga sebenarnya, siapa penjualnya, apakah ada hubungan keluarga, periksa bangunannya, apakah sesuai spesifikasinya, apakah volume pekerjaannya benar, periksa setiap kwitansi, periksa setiap kontrak, periksa setiap rupiah uang negara. Dan jangan hanya percaya laporan administrasi, karena kertas bisa ditulis, laporan bisa dibuat, tetapi fakta di lapangan tidak bisa berbohong. Telusuri satu-satu. Kalau memang bersih, umumkan kepada rakyat. Kalau memang ada yang bermain, tangkap proses hukum, tangkap semua. Jangan melihat jabatan, jangan melihat partai, jangan melihat kedekatan. Karena uang itu bukanlah milik pejabat, uang itu milik rakyat Indonesia. Bagaimana jika program besar yang dirancang untuk memajukan desa justru berpotensi dirusak oleh segelintir oknum? Sebentar lagi saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam hormat untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saya sedang tidak membuat video untuk menyerang pemerintahan. Justru sebaliknya. Hari ini saya justru berbicara sebagai salah satu rakyat yang di Pilpres kemarin memberikan suara kepada Pak Prabowo. Saya memilih beliau karena saya percaya Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas, dan memiliki semangat membangun negeri. Karena itulah ketika saya mendengar beredarnya sebuah video yang disebut berasal dari Pati, tepatnya Kabupaten Pati, saya merasa sangat prihatin dan juga marah. Dalam video tersebut, ada pengakuan yang menyebut bahwa pembangunan koperasi Desa Merah Putih hanya diberi anggaran sekitar 800 juta. Tetapi diminta dibuatkan laporannya seolah-olah nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah. Bahkan disebutkan ada kepala desa yang menolak karena merasa hal tersebut berisiko. Padahal bukan soal berisiko atau tidak. Segala sesuatu harus sesuai. Seseorang yang berintegritas, dia tidak memikirkan risiko. Dia memikirkan hasil kerja sesuai dengan seharusnya. Dan saya tidak akan menyatakan bahwa informasi di video tersebut benar secara keseluruhan. Biarlah aparat yang membuktikannya. Tetapi justru karena itulah saya meminta pemerintah tidak menganggap persoalan seperti ini dianggap isu kecil. Kalau memang informasi itu tidak benar, buktikan melalui pemeriksaan. Kalau ternyata benar, jangan ada ampun bagi siapapun pelakunya. Pak Prabowo yang saya hormati, saya mendukung hampir seluruh kebijakan Bapak. Tetapi sebagai pendukung,
saya juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan ketika melihat ada potensi penyimpangan. Seorang pendukung sejati bukanlah orang yang selalu mengatakan semua baik-baik saja. Pendukung sejati adalah orang yang berani mengatakan ada bahaya sebelum bahaya itu menghancurkan kepercayaan rakyat. Saya sangat khawatir jika niat baik Presiden untuk membangun ekonomi desa melalui koperasi merah putih justru dimanfaati oleh oknum-oknum di bawah. Kalau memang ada permainan anggaran, kalau memang ada praktek markup, kalau benar ada pembagian bancakan, maka yang disalahkan nanti bukanlah oknum tersebut. Yang diserang nanti adalah Presiden. Masyarakat tidak akan melihat siapa yang bermain di lapangan. Yang mereka lihat adalah hasil akhirnya. Lalu lawan-lawan politik akan berkata, tuh kan programnya gagal. Padahal bisa jadi bukanlah programnya yang gagal. Yang rusak adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk melaksanakannya. Karena itu, saya mohon kepada Bapak Presiden, jangan hanya menerima laporan di atas meja. Bentuk tim audit nasional yang betul-betul independen dan berintegritas dan turunkan mereka langsung ke lapangan. Periksa satu persatu, periksa tanahnya, apakah benar dibeli, berapa harga sebenarnya, siapa penjualnya, apakah ada hubungan keluarga, periksa bangunannya, apakah sesuai spesifikasinya, apakah volume pekerjaannya benar, periksa setiap kwitansi, periksa setiap kontrak, periksa setiap rupiah uang negara. Dan jangan hanya percaya laporan administrasi, karena kertas bisa ditulis, laporan bisa dibuat, tetapi fakta di lapangan tidak bisa berbohong. Telusuri satu-satu. Kalau memang bersih, umumkan kepada rakyat. Kalau memang ada yang bermain, tangkap proses hukum, tangkap semua. Jangan melihat jabatan, jangan melihat partai, jangan melihat kedekatan. Karena uang itu bukanlah milik pejabat. Uang itu milik rakyat Indonesia. Saya yakin kalau Presiden bertindak cepat, rakyat justru semakin percaya. Karena rakyat tidak menuntut pemerintahan sempurna. Rakyat hanya ingin melihat pemerintahan berani membersihkan orang-orang yang merusak program negara. Pak Prabowo yang saya hormati, jangan biarkan cita-cita besar Bapak membangun desa dirusak oleh segelintir orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Kalau hari ini Bapak membersihkan semuanya, sejarah akan mencatat bahwa Bapak bukan hanya membangun Indonesia, tetapi juga membersihkan Indonesia. Saya menyampaikan ini bukan karena membenci pemerintahan, justru karena saya ingin pemerintah berhasil. Karena keberhasilan pemerintahan adalah keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Semoga suara kecil ini sampai ke telinga Presiden dan semoga setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat. Salam hormat Bapak Presiden dan salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila amanah dijaga dengan jujur, negeri akan tegak tanpa hancur. Bila uang rakyat dijadikan bancakan, kepercayaan pun akan ikut berantakan. Mari kita kawal niat baik dengan keberanian menegakkan keadilan. Sebab Indonesia maju bukan hanya dibangun dengan anggaran, tetapi juga dengan kejujuran. Saya Beni Budaya.